Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ke-6 25 Mei 2025. Warna liturgi putih. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga Anda sekalian senantiasa sehat, berbahagia, bersukacita, bergembira, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru, di hari Minggu ini. Semoga Anda sekalian memiliki waktu, kesempatan, dan kemauan yang kuat untuk pergi berekaristi, merayakan misa pada hari Minggu ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam 5 perintah gereja. Dan semoga Anda sekalian sebagai pribadi-pribadi yang beriman, kita senantiasa tetap tekun dalam doa devosi kepada Bunda Maria di bulan Mei ini, supaya bersama dengan Bunda Maria kita mampu merenungkan misteri kelahiran, hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus, dan iman kita semakin diperkokoh. Dan bersama Bunda Maria kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Yesus Putranya. Dan lebih daripada itu, semoga Anda sekalian juga tetap setia dan tekun, saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, lansia, yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pasangan hidup yang tepat. Semoga mereka yang aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral, aktif dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan sesama di dalam kombas, di dalam gereja, di stasi,
di mana saja di dalam paroki. Semoga mendapatkan kekuatan, kasih karunia, dan penyertaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya sabda Yesus hari ini menjadi kekuatan, menjadi peneguhan untuk kita semua, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kecintaan kita, kasih kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan sabdanya, melaksanakan perintahnya, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tentu tidak mudah, tentu tidak gampang upaya perjuangan kita untuk senantiasa patuh, taat, setia kepada kehendak Allah, kepada firman Allah. Tetapi kita tidak perlu cemas, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semoga kita dengan penuh kerinduan dan harapan memohon kehadiran Roh Kudus yang berasal dari Allah, supaya Dia membimbing, mengarahkan kehidupan kita, dan gereja bersama-sama mengajak kita semua untuk mendoakan doa novena kehadiran Roh Kudus nanti setelah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan yang akan pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 29 Mei 2025. Kita akan bernovena bagi kehadiran Roh Kudus, memohon kehadiran Roh Kudus yang akan membimbing, mengarahkan, dan juga menunjukkan jalan bagi kita, supaya kita tidak gelisah dan tidak gentar, karena kita memiliki penolong, memiliki penghibur, memiliki pengarah yang akan menunjukkan jalan, supaya kita senantiasa dekat dan bersatu dengan Tuhan. Tuhan sendiri menunjukkan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa. Dan kiranya bahwa sabda Tuhan hari ini menjadi kekuatan, inspirasi, dan peneguhan kita untuk senantiasa mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat